Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali sambungan kisah Laila dan Majnun. Setelah Ibnu Salam meninggal, mungkinkah Laila bisa bersatu dengan Majnun? Apa yang akan terjadi pada mereka berdua selanjutnya? Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui kisah selengkapnya. Di taman, dedaunan jatuh bagaikan air mata. Bunga-bunga telah membuang gaun-gaun warna-warni yang mereka kenakan selama musim panas. Dan kini mulai mengenakan jubah suramnya untuk musim gugur. Warna putih bunga melati telah kehilangan kilaunya. Bunga mawar menangis dan menjatuhkan kelopaknya dengan berlalunya musim panas. Bunga bakung mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan mempersiapkan diri untuk pergi. Bagaikan pelaut yang takut dengan badai yang akan datang menghantam kapalnya. Buah-buahan mulai menjatuhkan diri dari pepohonan dan tukang kebun akan mengumpulkan apel, anggur, dan beri untuk persediaan di musim dingin. Sungai dan danau tak lagi hangat. Sementara seluruh wilayah berubah warna dari hijau zamrud menjadi kuning dan pucat. Secara perlahan, taman itu menjadi layu. Begitu pula dengan Laila. Musim seminya telah berakhir. Kini diubah menjadi musim dingin oleh sang takdir. Oleh sentuhan dingin godaan terberat kehidupan. Dulu, api kehidupan menyala terang di dalam dirinya. Tapi kini, yang ada hanyalah kerdipan kecil. Menjadi sebuah alat permainan angin yang dapat padam sewaktu-waktu. Dulu, Laila bersinar bagaikan bulan purnama. Kini, yang ada hanyalah bulan sabit yang pucat. Sikapnya yang dulu diibaratkan pohon cemara. Kini, yang dapat dilihat hanyalah bayangan lemah. Laila adalah bunga yang telah kehilangan kesegaran serta kelopaknya. Laila yang sekarang bukanlah Laila yang dulu. Tubuhnya diserang oleh demam. Ruam-ruam serta bintik-bintik muncul pada wajah serta lengannya. Kelelahan yang dirasakannya begitu besar, sehingga ia hanya dapat berbaring di atas tempat tidur. Ia menyadari bahwa keberadaannya di dunia ini tak akan lama lagi. Ia tahu bahwa kematian telah mendekat karena ia dapat merasakan keberadaan sang pencabut nyawa di ruangan itu. Ia dapat merasakan hawa dingin itu di lehernya, menyadari bahwa waktunya hanya tinggal sekejap saja. Ia tak mengizinkan siapapun menjenguknya kecuali ibunya. Sebelum terlambat, ia memutuskan untuk mengungkapkan rahasianya untuk pertama kali sekaligus terakhir kalinya. Ia meraih tangan ibunya dan berkata, "Ibuku tersayang, cahayaku sudah mulai pudar dan tak lama lagi lilin hidupku akan padam. Sebelum kegelapan itu menjelang dan jiwaku diambil, aku harus menceritakan apa yang ada dalam hatiku. Aku tak punya pilihan lain selain mencurahkan segalanya. Kesedihan telah membuka segel yang melekat pada bibirku. Dan aku sudah tak tahan lagi. Satu-satunya pria yang kucintai, kepada siapa kutujukan hidupku dan untuk siapa aku mati, berada sangat jauh dan tak dapat mendengarku. Tapi ibu bisa mendengarku, dan karena ibu dapat mendengarku, kumohon agar ibu mendengarkanku dengan baik dan lakukan apa yang ku minta. Jika aku telah mati, kenakanlah gaun pengantin pada jenazahku. Aku tak mau terbungkus kain kafan. Dan danilah aku selayaknya seorang pengantin, dan buatlah agar aku tampak cantik. Untuk memberi warna pada mataku, ambillah debu dari bawah kaki kekasihku. Jangan gunakan warna nila, tapi gunakan warna gelap dari kesedihannya. Jangan gunakan air bunga mawar, tapi gunakan air matanya. Dan jangan pakaikan wewangian pada tubuhku, tapi kenakan kesedihannya padaku. Gaun pengantinku harus berwarna merah darah, yaitu warna yang melambangkan kesyahidan. Bukankah aku seorang pejuang cinta? Merah adalah warna pesta dan festival. Bukankah kematianku adalah sebuah pesta, sebuah festival? Setelah itu, sebarkanlah tanah di seluruh tubuhku dan kuburkan aku. Lalu aku akan menunggu. Aku akan menunggu hingga ia datang, karena ia pasti akan datang. Si pengelana yang tak kenal lelah, pengembara cinta, ia akan menemukan jalan menuju makamku, dan di sanalah ia akan duduk dan memohon kemunculanku di hadapannya. Namun, selubung tanah ini tak akan pernah terangkat, dan ia akan menangis. Tenangkan dirinya, ibu, karena ialah teman sejatiku. Perlakukan ia dengan baik, dan tunjukkan kasih sayang kepadanya, seolah ia adalah putra ibu sendiri. Lakukan ini demi cinta Allah, dan karena aku sangat mencintainya. Aku telah mencintainya lebih dari kehidupan, dan aku berharap ibu akan mencintainya juga. Ia satu-satunya yang kumiliki, ibu, dan aku menyerahkannya kepada ibu untuk dijaga dan dilindungi.
Laila berusaha bernafas, matanya berputar-putar. Butiran-butiran keringat yang bulat bagaikan mutiara membasahi dahinya. Tapi kalimatnya belum selesai. Suaranya semakin pelan saat ia melanjutkan. Saat ia datang, ibu akan segera mengenalinya. Saat ia datang, sampaikan pesanku ini. Katakan kepadanya, ketika Laila meninggalkan dunia ini, ia pergi dengan menyebutkan namamu. Kata-kata yang diucapkannya hanya berkaitan denganmu. Dalam kematian pun ia masih tetap setia kepadamu. Ia telah berbagi kesedihanmu di dunia ini, dan kini ia telah membawanya sebagai bekal perjalanannya. Cintanya untukmu tidak ikut mati bersamanya. Dimanapun ia berada, ia masih terus mengharapkanmu. Memang benar, kau tak dapat menembus lapisan tanah yang menyelubunginya dan melihat matanya. Tapi, jika memang kau dapat melihatnya, kau akan tahu bahwa sepasang mata itu masih terus mencarimu. Matanya berbicara mengenai bagian yang masing-masing tertulis dengan namamu. Masing-masing diperuntukkan untuk mengenangmu. Itulah pesan yang harus ibu sampaikan kepadanya. Kemudian, bibir Laila bergetar dan dengan air mata mengalir di kedua pipinya, ia memanggil nama kekasihnya untuk terakhir kalinya. Begitu suaranya memudar, cahaya di matanya mengecil dan akhirnya jiwanya terlepas. Ibu Laila memeluk putrinya yang telah tiada, mendekapnya dengan begitu keras, seolah memaksakan agar kehidupan kembali merasuki tubuhnya. Ia menekankan bibirnya ke pipi pucat putrinya dan membelai rambutnya. Sepanjang waktu, membisikkan namanya dan menangis penuh kesedihan dan belas kasih. Ia bersedia menyerahkan segalanya, asalkan putrinya dapat hidup hanya untuk beberapa saat lagi saja. Namun, bahkan jika dunia ini miliknya, takkan ada yang dapat membawa Laila kembali. Wanita itu telah pergi dan tak akan kembali. Kematian adalah alam di mana para pengunjungnya tak akan dapat keluar lagi. Dan saat sang ibu duduk di sini menangisi kematian putrinya, hujan rintik-rintik turun, seolah menunjukkan bahwa langit pun turut berduka. Kini, Laila, yaitu satu-satunya kehidupan Majnun pun pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Sedangkan Majnun masih berkelana di gurun bersama hewan-hewan liar. Apa yang akan dilakukan Majnun saat dia mengetahui bahwa Laila sudah tiada? Simak kisahnya di video selanjutnya ya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.